dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hamba-Mu menangis. Mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Ya, hadirin yang berbahagia, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, anu ngajak kasayang, mencegah kemungkaran, ya. Terus memperhatikan rakyatnya, ya, seperti Umar bin Khattab zaman dahulu, ya. Itu ketika dia jadi khalifah, ya, kita setiap hari temu turun ke hadap, ya, ngintip masyarakat lain sedang ngintip anu tebugu, bising ayah anu kelaparan, itu subhanallah, lain ngintip anu tebugu gitu kan. Suatu saat Umar teh turun ke handap ke desa lama, turun ke pamosona tadi, ya. Teh bu, aduh, yang kabilang Umar ayah budak berangkali nangis, cerik kata budak teh. Ibu lapar. Sementara ibunya tuh tidak punya apa-apa dengan yang berbahagia. Beras kan sudah habis, ya. Akhirnya supaya si ibu naon kumaha si ibu eta teh karunya ke anakna da sorangan. Nah bebejakeun budakna tah. Nah godog naon tah bu tah. Cai bu batu bu muka tah. Supaya budakna teh ibu urang teu masak tenangnya, sampai punya ibu lagi masak subhanallah. Kabilang nunggu Umar bin Khattab. Eta Umar langsung kumaha tah lumpah, ya. Nyandak beras orang dipanggul misalnya aya di bulog nanggung beras dicandak ka kumaha dipanggul. Subhanallah, tapi pemimpin yang bisa langsung tah ibu punten ieu beras. Untuk ngomong ini Umar bin Khattab masih beras tidak, ya. Ibu ieu beras lumayan, mudah-mudahan apa. Ibu nanti keterangan si ibu teh bahwa eta teh pemimpin kita. Artinya khalifah eta turun ke halam. Subhanallah. Pemimpin yang semacam ini insya Allah akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan, ya. Yang keduanya yaitu wasyabrun nasa'u fi ibadatillah, ya. Artinya seorang pemuda atau pemudi yang selama dari remajanya, dari akhir balik sampai akhir hayatnya, ya, itu beribadah kepada Allah, ya. Ketika remajanya tidak terkena punten, ya, minuman-minuman keras atau kerusuhan barudak ngora, ya, atau semacamnya pil-pil atau yang lain, ya, dia semenjak remajanya dari akhir badannya terus beribadah terus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah itu insya Allah mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu katiluna warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya. Seseorang yang hatinya terpaut, ya, kepada masjid, hatinya cinta terus bu ke masjid, namun memang siga kabogoh begitu, ya. Ketika masjid dalam pembangunan dia artinya berusaha, ya, membantu baik moral maupun material, ya, demi pembangunan masjid itu, atau ikut memakmurkan masjid, ya, membersihkan masjid, atau ya segala yang istilahnya berkaitan dengan masjid, subhanallah, ya. Ketika dia pulang ke rumah juga hatinya ingat terus tidak kabogoh bu, ya. Ketika makan kan ingat kamu, ya. Aku mau tidur ingat kamu, itu terus ingat ke masjid, ya. Bahkan menurut Imam Nawawi, ya, Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan berarti hanya duduk-duduk di masjid saja, bukan, ya, atau tidur-tidur di masjid saja, tetapi duduknya ini, ya, mendengarkan seperti ini, ya, majelis taklim, ya. Ya, kalau di Arab Saudi tidak ada musola, tidak ada, semuanya masjid semua, karena tempat sujud begitu, ya, begitu. Jadi hatinya terpaut kepada masjid, ya. Jadi ketika artinya ikut majelis taklimnya, ikut, ya, yang bersifat untuk memakmurkan masjid, ya, itu yang seperti itu, ya, insya Allah akan mendapat naungan dari Allah. Yang keempatnya adalah dua orang bersahabat karena Allah, ya. Warajulun tahabba, ya, fillah, warajulun tahabbani fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Artinya seseorang, ya, dua orang sahabat, artinya, ya, ini kan lebih, ya, agak apa itu yang karena Allah, ya,
berkumpul dan berpisah karena Allah. Kalau di sini ya melaksanakan sholat subuh ya, nanti bulan kan berkumpulnya karena Allah ya, berpisahnya karena Allah. Kemudian yang kelimanya adalah warajulu da'asmi imra'atu dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda yang diajak berbuat maksiat oleh wanita anu geulis pisan jeung bangsawan ya. Eta si pemuda eta teu daek Bu, alimun ya, alimun diajak berbuat maksiat ya. Dan dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Lamun si daya pemuda itu nya diajak maksiat ku awewe anu geulis kan, kudu bangsawan kudu sagalana gitu. Eta si pemuda eta teh ambungeun, alimun ya. Takut kepada Allah gitu ya. Eta seperti itu ya. Telah Allah contohkan di dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ya. Ketika itu artinya Yusuf dipelihara oleh ibu asuhnya yang bernama Siti Julaiha ya. Yang suaminya ini Bu orang hebat ya, Perdana Menteri ya. Siti Julaihanya kayak artinya gelis pisan gitu kan. Kapan ketika Yusuf dulu dicelakai oleh kakak-kakaknya ya. Yusuf kan singkat ceritanya dimasukkan ke dalam sumur ya. Terus sama kakak-kakaknya bajunya ini, kakak-kakaknya membunuh serigala Bu ya, membunuh serigala, kemudian bajunya digunakan dengan mengganti serigala, bilang ke ayahnya, ke Nabi Yakub, wahai ayah, Yusuf dimakan serigala ya. Akhirnya Nabi Yakub sebagai ayahnya ya merasa kehilangan Yusuf ya. Karena itu lama anak yang paling dicintainya ya. 12 itu Bunyamin dan terakhirnya Yusuf, terakhirnya Bunyamin itu pangis bungsu Bunyamin. Akhirnya singkat cerita dimasukkan ke dalam sumur ya, karena seorang artinya calon nabi ya, kasih Allah, ditulungan ke malaikat, disanggap ke malaikat Jibril. Akhirnya singkat cerita lagi ada seorang saudagar yang mau minum air, nimba geuning beurang. Karasaeun ibu-ibu anu ngeuretan buah teh leungeunna anu kakeureutna salah saking molotov gitu kan. Tak cucuran ya di negara setiap ibu-ibu gartihan leungeunna teh karaos. Akhirnya setelah Yusuf entos deui teh bu ngaliwatan entos da suruh Pak liwat bae. Eta ibu-ibu ngajarin karasa naon ge anak beres karasa nyeri gitu subhanallah. Didinya artinya Siti Julaiha kaubaran usia ngomong aing bae. Aing mah pantes pokoknya minggu 20 tahun lah. Aing nyarana mana liwat sakit berbagai. Ngareut itu tanah urang mah sampai bangun tuh leungeun maksudna ka saya itu latihan. Tuh ya akhirnya si ibu-ibu istana mengakui kasih bisa pantes pas Siti Julaiha lamun hayang kikituan geus pantes. Aing bae hidup tah 5 menit lewat seperti itu bawa KPG tah. Itulah ibu artinya Allah ciptakan ketampanan Nabi Yusuf ya, paling kasep di antara para nabi umat sadunya teh Nabi Yusuf. Tah kasep Nabi Yusuf teh 50%. Ka bangsa Arab pun bunten mana bangsa Arab garaga pantes ibu. Pantes garaga ya garaga komo Arabnya Arab Mesir Bu subhanallah ganteng ya. Memang tuh 50% dibagikan ke bangsa-bangsa sebagian ya, ke Indonesia, di Indonesia ya garaga ya. Seperti artinya di jamaah Baitunya ini garaga sadaya, ada Bapak Herlan, ada Bapak Epen, ada Ustaz yang lainnya ya, ada ibu-ibu yang lain cantik. Semua itu artinya Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hebat urang teh mana kita syukuran. Coba urang punten punya dibandingkan jeung Allah ciptakan makhluk sanesna jeung binatang kan tebih jeung bangsa jin bagi ibu lamun ninggal jin anu aslina atau makhluk halus nu sadeun pasieun manusia mah hebat. Tsumma radadnahu asfala safilin, tetapi kemudian kami turunkan derajat manusia ini serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus sholihat dan beramal saleh ya. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya ya pahala yang tidak ada putus-putusnya. Hebat. Ka urang teh kada syukuran diciptakan Allah dan bentuk yang sebaik-baiknya. Kembali ya ke cerita tadi ya,
Itu seorang pemuda atau pemudi yang diajak bermaksiat ya oleh wanita yang cantik sekali di bangsawan, tetapi tidak mau ya menolak ini akhafullah, saya takut kepada Allah, itu akan mendapat tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenamnya adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma la tunfiqu yaminu. Artinya begini, seseorang yang bersedekah dengan rahasia, dengan ikhlas karena Allah, rahasia gitu ya, sehingga ketika tangan kanannya merek itu ya leungeun kanannya merek ieu kiri nanti seolah-olah pun ibaratnya teh nyahoeun untuk apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya sedekahnya rahasia, ikhlas karena Allah ya. Tangan kanannya memberi dia seolah-olah mengedena teh terang. Memang kalau sedekah asal niatnya karena Allah ya, terbuka juga terang-terangan nggak apa-apa ya, tetap mendapat pahala untuk memancing yang lainnya supaya artinya bersedekah. Insyaallah dalam sedekah itu kan sedekah itu tanpa bala, sedekah itu bisa menolak bala bencana ya, bisa menyembuhkan, membantu penyakit ya, artinya menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam kita di samping kita berusaha ke dokter. Kemudian dengan sedekah itu rezeki akan mengalir cepat ya. Lamun tema keran-keran anu kataru tuh terbuka dia buta ku sedekah mah, jadi datangnya nanti ibu dari segala penjuru begitu ya. Seperti dulu kan saya pernah ngomong ya, cerita ketika Ali bin Abi Thalib jeung Siti Fatimah dan ada pengemis datang ya, tidak punya apa-apa, ada sebungkus roti ya, kata Ali, wahai Fatimah berikan itu roti. Fatimah teh udah ini ngejar anak urang kan, Hasan Husain kan bersararing ke udang teh Pak, cerik nenta jajan nenta ieu teh aya deui. Akhirnya kata Ali, wahai Fatimah pastikan. Akhirnya setelah mengasihkan sebungkus roti ke pengemis ya, 10 menit kemudian, 5 menit kemudian tuh ada sedangkan ya mencari Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali ya, maukah anda roti ini? Saya kemarin tamu lama pabrik roti teh roti loba pisan ya namanya ieu lihat saning pun dikasihkan ke Ali bin Abi Thalib sedangkan roti. Akhirnya seperti itulah memberikan satu ya, Allah membalasnya dengan saling pun begitu ya. Insyaallah dengan tadi ya artinya sedekah ya, apalagi karena Allah itu ya, nanti Allah akan membalasnya dengan min haitsu la yahtasib ya, Allah akan membalasnya dengan rezeki dari segala macam penjuru begitu ya. Itu seperti itu. Kemudian ya orang yang tadi sedekah karena Allah ini, ikhlas rahasia ini akan mendapat tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuhnya Bu ya, walajunum Zaharallahu khaliyan fafadat ainah. Artinya seseorang yang berzikir di malam hari ya, di tempat anu sepi ya. Ya, kalau saya memang di tempat yang sepi, kemudian istilahnya teringat kepada dosa-dosanya yang telah dilakukan, dileletik sampai kalau airnya terlalu dosa, ceribu meneteskan air mata. Coba ibu bayangkan di malam hari ya, di tempat yang sunyi ibu bangun ya, sholat tahajud dulu, kemudian zikir kepada Allah, nyusukeun. Baik ingat dosa anu dialami ku urang teh, kita dulu mesti dileutik urang sampai kolot lupa dosana. Eta teu dihampura kumaha gitu ta. Ceurik ibu teh meneteskan air mata dan tetesan air mata ini ya, insyaallah bisa menghalangi api neraka nanti yang akan membakar kita ya. Jadi ceurikna urang teh air tangisannya itu bisa menghalangi kita, itu artinya dari api neraka. Insya Allah ya, ibu-ibu atau bapak-bapak bayangkan di malam hari ya, ibu berzikir di tempat yang sunyi ya, tapi ingat dosa-dosa yang telah dilakukan, kemudian meneteskan air mata ya. Insya Allah orangnya seperti ini ya, akan mendapat tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ya kita ini bisa dan tadi 7 golongan itu ya. Artinya sama-sama syukur sadaya gitu. Artinya minimalnya berzikir di malam hari di tempat yang sunyi ya, teringat dosa, jadi kurang getah, insya Allah mungkin biasa atau sedekah dengan ikhlas ya, rahasia begitu ya. Tangan kanan memberi, mukadena terang ya. Mudah-mudahan kita semua insya Allah ya bisa artinya menjadi 7 golongan yang mendapat tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak. Amin ya Allah. Amin.